Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin. NIM saya E20192058 akan menerangkan ekonomi makro, yaitu pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacau ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka meliputi konsep dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menganut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, harga barang atau jasa. Komponen pengeluaran agregat. 1. Konsumen rumah tangga atas barang yang dihasilkan CDN. 2. Investasi perusahaan. 3. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperlukan dalam negeri. G. Ekspor X, impor M, sehingga AE sama CDN plus I plus G plus X sama Z M. Faktor penentuan ekspor. 1. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. 2. Mutu barang. 3. Cita rasa masyarakat dan terhadap barang yang diekspor. 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentuan ekspor. Impor. 1. Tingkat pendapatan negara. 2. Inflasi dalam negeri. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. 4. Cita rasa konsumen. Keimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaan AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat dan kurung AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Persamaan pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor dan kurung persamaan. Keseimbangan perekonomian terbuka, sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus X sama S Z M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y seret panjang perusahaan, Y panjang individu, atau Y kecil S, Y sama dengan T. Keseimbangan perekonomian terbuka. 3. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan C D plus M untuk ditabung sebanyak 5. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y seret T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T. Dinama C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus T plus G plus
XNM. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan 1997 sampai 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.